Halo guys, di sini saya dan teman-teman saya yang beranggotakan Izhar Mahendra, Muhammad Dharma, dan Vigo Roysyafna akan menjelaskan tentang aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Berikut adalah materi-materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, software. Yang ketiga, sistem operasi. Yang keempat, aplikasi database. Yang kelima, bahasa pemrograman. Yang keenam, sistem unit. Yang ketujuh, prosesor. Yang kedelapan, representasi data. Dan yang terakhir, memori internal. Untuk materi yang pertama yaitu aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Sistem unit adalah hal yang terdiri dari komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk mengolah data. Sistem unit merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Unit komputer adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Yang kedua yaitu software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Adapun fungsi utama dari software yaitu software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai ke pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Berikut macam-macam software dan fungsinya. Yang pertama yaitu software antivirus. Merupakan software yang digunakan dalam melindungi perangkat komputer dari virus. Tujuan dari software ini adalah untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus dari perangkat komputer yang kita miliki. Contoh software antivirus yang bisa digunakan adalah Avast Free Antivirus, Bitdefender Antivirus Free Edition, dan masih banyak lagi. Yang kedua, software perkantoran. Software perkantoran digunakan dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Software perkantoran biasanya terdapat dalam satu paket sehingga terdapat banyak fungsi yang bisa dilakukan, seperti presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, dan grafis. Yang ketiga yaitu software video editor. Software video editor digunakan untuk mengedit video. Tujuannya adalah agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Contoh software video editor yaitu Camtasia Studio 8, Adobe Premiere Pro. Yang keempat yaitu software browser. Software browser atau yang biasa disebut dengan mesin pencari. Software ini banyak digunakan dan dibutuhkan dalam mencari informasi menggunakan Google. Software browser yang banyak digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain sebagainya. Yang kelima, software desain grafis. Desain grafis menjadi salah satu profesi banyak diperlukan pada saat ini, karena dengan memiliki kemampuan desain grafis, kita dapat menyalurkan seni dan kreativitas masing-masing melalui desain grafis yang akan dibuat. Contoh software desain grafis yang banyak digunakan adalah CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Adobe InDesign, dan software desain lainnya. Yang kelima, software jaringan.
Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung. Contoh software jaringan yang sering digunakan adalah Microsoft Network Monitor, Wireshark, Angry IP Scanner, Dude, OpenNMS, dan software lainnya. G. Software Audio Editor. Software audio editor adalah jenis software yang digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik, sehingga audio ini dapat digunakan untuk melengkapi video, lagu, musikalisasi, atau recorder lainnya. Beberapa contoh software audio editor diantaranya adalah Adobe Audition, Ableton Live, Audacity, Reaper, dan lainnya. H. Software akuntansi. Software akuntansi merupakan bagian dari software perkantoran yang banyak digunakan. Software akuntansi difokuskan untuk mengumpulkan semua transaksi yang dilakukan dan akhirnya dibutuhkan untuk laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya perusahaan, melainkan berbagai organisasi juga. Contoh dari software akuntansi adalah MIAP Accounting, Zahir Accounting, Accurate, Aquip, dan SAP. I. Software downloader. Software downloader digunakan untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam melakukan download pada suatu file atau data tertentu. Contoh dari software downloader yang sering digunakan adalah IDM dan Free Download 26 Manager. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat kelas dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua 27 perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video, untuk superkomputer dan server web. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, dan Microsoft Windows. Aplikasi database. Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Basis data juga merupakan hal yang sangat penting dalam sistem informasi karena fungsinya sebagai gudang penyimpanan data yang selanjutnya akan diolah. Basis data pun menjadi sangat penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan update yang rumit. Beberapa contoh dari aplikasi database seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Firebird, PostgreSQL, PHP dan aplikasi database sejenisnya. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer akan menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 bagian yaitu A. Object-Oriented Language, B. High-Level Language, C. Middle-Level Language, dan D. Low-Level Language. Sistem unit. Sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas perangkat-perangkat yang digunakan untuk menerima masukan, melakukan proses, mengeluarkan hasil, menyimpan dan berkomunikasi. Komponen-komponen elektronik dan kebanyakan media penyimpanan adalah bagian dari komputer. Perangkat lain seperti keyboard, mouse, Microsoft, monitor, printer, pemindai, kamera video, dan pengeras suara umumnya menempati ruang di luar unit komputer. Prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak di tengah motherboard.
Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah, seperti memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, dan menunjang kegiatan spesifik komputer. Representasi data. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Adapun jenis-jenis tipe data seperti integer, real, boolean, karakter, dan string. Memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal. 1. ROM atau read-only memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS. 2. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satunya adalah untuk menyimpan pengaturan tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. 3. DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsinya adalah untuk menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang agar dapat digunakan secara terus-menerus. 4. Memori RAM berfungsi untuk menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang, RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. 5. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. 6. Cache. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Thank you.